Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ada sebuah buku bagus, judulnya Good to Great. Mungkin Anda pernah baca atau paling tidak pernah lihat, buku ini. Judulnya adalah Good to Great. Buku ini ditulis oleh Jim Collins, eee, termasuk buku bestseller, pernah sampai cetak 2 juta eksemplar telah terjual ya. Jadi 2 juta eksemplar ini beberapa tahun yang lalu, karena saya juga belinya juga beberapa tahun yang lalu. Nah, dari judulnya saja saya kira udah kebayang ya, apa sih maksud, tulisan ini. Jadi good to great, dari bagus menjadi unggul, dari bagus menjadi hebat, dari bagus menjadi luar biasa. Saya tidak hendak, berbicara lengkap tentang buku ini ya sebenarnya, tapi saya terinspirasi dari judulnya. Jadi bagaimana kemudian kita, harus moving, harus berpindah dari good to great. Jadi tidak boleh merasa cukup, tidak boleh merasa puas ya dengan good, tapi, kita harus berpindah, harus moving ya, dari good menjadi great. Kenapa berpindah? Karena begini ya teman-teman semua, good itu kadang kala satu sisi maknanya bagus sih sebenarnya, kan menjadi semacam indikasi kemajuan. Jadi dalam proses pengembangan diri kita, kalau kita sudah mencapai level good ya, kalau kita sudah mencapai level baik ya, artinya kan ada kemajuan. Dari awalnya buruk begitu ya, misalnya kan starting kita buruk, proses mulai kita buruk. Nah, sekarang kita mampu untuk mencapai level good, saya kira itu sangat bagus, sangat baik sekali. Jadi kan indikasi kemajuan, bahwa kita mengalami kemajuan, bahwa kita ada pencapaian ya dari yang kita lakukan, bahwa usaha kita ya tidak sia-sia ya, usaha kita ternyata berhasil ya, ada kemajuan yang bisa kita rasakan. Satu sisi itu. Cuma satu sisi yang lain kalau tidak diwaspadai, ya kalau tidak diwaspadai maka, ini bisa menjadi antitesa. Maksud saya begini, kalau kemudian kita puas ya, kan ada sebagian orang yang kemudian ketika dia mencapai level, good, dia puas begitu ya dengan pencapaiannya. Dia merasa cukup dengan pencapaiannya. Nah, puas dan merasa cukup itu berbahaya. Itu yang membuat akhirnya, ketika berpindah dari good to great menjadi berat. Beratnya adalah karena, orang yang sudah mencapai level good, dia sudah merasa cukup, dia sudah merasa puas, ya. Nah, sedangkan sebelumnya ketika starting-nya buruk, ketika awalnya buruk, dia ada pencapaian, ada semangat, saya harus berubah, begitu. Misalnya dia bodoh, dia harus jadi pinter, dia miskin, dia harus jadi kaya, begitu ya. Dia, nothing, dia harus jadi something, jadi ada semangat. Tapi ketika sudah pinter, ketika sudah kaya, ketika sudah jadi, something, sudah jadi sesuatu, nah untuk masuk ke tahap atau melanjutkan ke tahap berikutnya, mereka tadi mengalami sebuah tantangan, mengalami sebuah godaan namanya adalah kepuasan diri gitu. Merasa merasa puas, merasa cukup. Nah itu yang menyebabkan ada sebagian orang yang berhenti dari proses pengembangan dirinya, ketika mencapai level good gitu ya. Dia merasa cukup, dia berhenti, dia nggak lagi merasa tertarik untuk mengembangkan dirinya. Padahal, proses pengembangan diri itu kalau saya meminjam, istilahnya yang sering disampaikan oleh Steve Jobs. Steve Jobs pernah bilang, "Stay foolish, stay hungry." Jadi tetaplah merasa bodoh dan tetaplah merasa lapar. Ini menjadi sebuah sebuah apa ya, menjadi sebuah indikasi atau menjadi sebuah syarat bahwa kalau mau berkembang tetaplah merasa bodoh ya, tetaplah merasa miskin. Maksudnya tetaplah merasa kurang begitu. Ya, jadi kalau orang yang mau tumbuh dan berkembang itu kan adalah orang yang punya growth mindset ya. Growth mindset itu kan lawannya fixed mindset. Growth mindset itu adalah orang yang semangat belajar, orang yang gara-gara punya mindset tersebut, dia punya semangat belajar. Kenapa? Karena bagi orang yang punya growth mindset, tantangan itu bukan tembok yang membatasi, tapi tantangan itu adalah apa ya, kondisi atau situasi yang memaksa dia untuk harus tumbuh dan berkembang lebih baik. Kegagalan itu kalau bagi orang yang fixed mindset itu adalah batas akhir kemampuan, tapi bagi growth mindset, kegagalan itu bukan batas akhir, tapi bisa jadi menjadi semacam sebuah feedback bahwa dia itu salah jalan. Jadi dia ini bukan masalah berhasil atau tidak, dia cuma salah jalan doang begitu, sehingga kemudian kalau dia mau berhasil maka dia harus pindah jalannya atau dia harus mencari strategi yang lain. Nah, dalam growth mindset juga adalah ketika dia tidak merasa berpuas diri, dia tidak merasa sudah pinter, dia tidak merasa sudah mapan, dia tidak merasa sudah kaya, sudah berpengetahuan dan lain sebagainya sehingga dia merasa cukup gitu, ya. Makanya good ini bahaya banget bagi sebagian orang. Kenapa? Karena dia memaksa ya, kondisi itu memaksa dia untuk berhenti belajar. Padahal teman-teman semua, proses tumbuh dan berkembang yang kita lakukan itu kan tidak ada batasnya. Batasnya itu apa? Kematian.
Ya batas bagi seseorang dalam bertumbuh dan berkembang itu adalah kematian. Jadi selama dia masih hidup, maka dia harus terus berkembang. Kenapa? Karena tidak ada orang yang tahu di mana batas kemampuan dia. Misalnya ada seorang jago public speaking ya, dia tidak akan pernah tahu di mana batas kemampuan dia. Atlet sepak bola, dia tidak akan pernah tahu di mana batas kemampuan dia. Apalagi misalnya pebisnis, dia tidak akan pernah tahu di mana batas kemampuan dia. Ya, karena dia tidak pernah tahu batas kemampuan, ya, batas kemampuan dia, maka yang harus dilakukan adalah dia mencoba, terus mencoba, dan seterusnya begitu. Ya kan? Coba, mencoba, dan mencoba. Dia harus senantiasa memastikan bahwa hari ini lebih baik dibandingkan hari kemarin, dan besok lebih baik dibandingkan hari ini. Artinya apa? Dia punya semangat, ya. Jadi orang yang kemudian tidak merasa cukup ya, yang kemudian apa ya, karena dia tahu bahwa batas kemampuan itu dia tidak tahu dan maka dia terus berubah, maka orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang punya semangat untuk menciptakan atau memastikan dirinya, melakukan update ya terhadap dirinya. Jadi kalau istilah antivirus kan selalu update, bahkan virus juga selalu update, maka dia juga update dengan kondisi dirinya. Jadi setiap hari dia memastikan bahwa dirinya itu menjadi best, version, jadi versi terbaik. Jadi hari ini adalah versi terbaik kita hari ini. Jadi hari ini adalah versi terbaik kita selama ini. Nah, tapi ketika besok, maka besok itu adalah versi terbaik kita. Ketika lusa, lusa itu versi terbaik kita, ya kan? Dan seterusnya begitu sampai kemudian dia meninggal. Ya karena itu orang-orang seperti ini yang akan lebih mudah untuk mencapai level great ya, untuk mencapai level unggul. Kenapa? Karena dia tidak berpuas diri. Ya, penghentian ya, bagi mereka, bagi orang-orang seperti ini itu bukan bukan ketika mereka misalnya mencapai level good, ketika misalnya mereka sudah punya prestasi-prestasi tertentu, bukan ketika mereka sudah punya atau mencapai pencapaian-capaian tertentu. Bagi mereka tumbuh dan berkembang ya, proses pengembangan diri itu tidak akan pernah berhenti mereka lakukan kecuali satu, ketika mereka meninggal dunia atau mereka dalam posisi yang tidak bisa ngapa-ngapain lagi. Tapi selama mereka masih bisa melakukan sesuatu, maka mereka akan terus belajar, akan terus tumbuh, dan akan terus berkembang. Nah, saya kira semangat ini yang harus miliki ya, yang harus dimiliki oleh oleh kita, oleh siapapun yang ingin dirinya terus berkembang. Karena bagi saya pribadi ya, belajar itu bukan dalam rangka misalnya kan bukan dalam rangka untuk mengejar, pekerjaan misalnya atau prestasi misalnya, prestasi dalam artian kompetisi, tapi belajar itu kan, adalah sebuah, proses ya untuk menyempurnakan diri dan karena kita tidak tahu di mana proses atau titik atau puncak kesempurnaan kita, maka kita akan terus belajar, ya kan? Kita akan terus belajar. Nah, karena itu kemudian kembali lagi ke buku yang tadi saya perlihatkan, Good to Great, terlepas dari isinya seperti apa dan bagaimana, nanti di lain waktu kita bisa bahas isinya. Tapi Good to Great, moving from good to great, saya kira ini menjadi sebuah PR bagi kita semua. Jangan sampai kemudian level good itu membuat kita merasa puas ya dengan pencapaian kita. Jangan sampai level good itu membuat kita merasa cukup, ya. Karena kita harus selalu ingat bahwa batas pengembangan diri kita, batas atau penghentian dari proses tumbuh dan berkembang kita itu adalah kematian. Jadi selama kita masih hidup, maka selama itu pula kita punya kewajiban untuk belajar, punya kewajiban untuk terus tumbuh dan berkembang, punya kewajiban untuk melakukan perbaikan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.